Ya, jadi nama saya Dia Virus, panggilannya Vi. Saya sendiri dulu sekolah di SMA Negeri 1 Sidoarjo, sempat juga sekolah di Amerika di Thomas Worthington, lalu kuliah di New York University, ambil jurusan politik ekonomi dan juga musik. Nah, di sana selama sekolah, baik dari SMA sampai di kuliah pun, memang sangat mencintai musik ya, khususnya menulis lagu. Jadi dari sana pun sudah sering ambil kelas-kelas komposisi, terus menciptakan lagu, dan akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia dan berkarya di sini. Saya bermusik dari kecil ya, dari usia 6 tahun sudah belajar keyboard atau piano. Kebetulan orang tua saya Mm-mm. juga sangat suka musik, jadi didukung untuk belajar musik. Mm-mm. Di SMP waktu itu saya sempat mewakili Jawa Timur untuk di perlombaan Purwacaraka pianis gitu, pianis nasional, dan masuk ke top 6, jadi yang paling bagus, yang 6 paling bagus se Indonesia, dan dapat penghargaan di sana. Lalu SMA lanjut juga, tapi lebih fokus ke teater sama ke penulisan lagu. Lalu kuliah lanjut juga dengan kuliah di minornya di musik untuk lanjut di komposisi lagu dan menulis gitu. Lebih ke karena suka musik ya, jadi apapun itu dipelajarin. Main piano, Mm-mm. belajar juga main gitar, belajar nari waktu itu, sempat belajar nari Oh, Bali, belajar nari pop gitu ya, nari-nari musikal gitu. Terus sebenarnya lebih ke karena suka banget sama musik dan suka banget sama seni ya. Jadi segala macam mm-mm. bentuk medium seni dan hal-hal terkait itu disukain, termasuk juga puisi kan. Karena kalau dilihat dari karya-karya saya, sebenarnya lirik-liriknya lebih lebih berbentuk seperti puisi gitu jatuhnya. Iya, kebetulan orang tua saya, papa saya bisa main seluruh alat musik, gitar, piano, drum, Oh, bass. hebat. Lalu mama saya juga dulu waktu di kampus di paduan suara dan di bina vokalia. Heeh. Kebetulan orang tua saya dulu ketemunya juga di band, waktu Oh, lagi band hehehe. gitu, waktu masih muda. Jadi Heeh. memang anak-anaknya dididik dan dibiasakan untuk berkecimpung juga di bidang musik. Sudah rilis dan bisa didengarkan di Spotify, YouTube, Hooks, dan semuanya. Makna dari lagu ini itu mengingatkan bahwa sebenarnya setiap manusia itu seperti tokoh utama dari kisah kita dengan semesta, begitu ya. Jadi seakan-akan bahwa sebenarnya setiap dari kita tuh punya kesulitan, punya tantangan, punya ujian-ujian yang harus dihadapi, tapi dengan melewati setiap babak dari ujian itu, jiwa kita diasah dan dipercantik menjadi seperti permata begitu. Sebenarnya kisah ini pun, lagu ini pun terinspirasi oleh sahabat saya sendiri yang sedang Mm-mm. berjuang di dunia medis begitu. Dia kebetulan dokter, tapi dunia dokter Mm-mm. itu kan juga cukup berat ya, belajarnya harus Mm-mm. sangat-sangat Mm-mm. Mm-mm. tekun, terus harus jaga malam, harus mungkin meninggalkan rumah kampung halaman untuk mengabdi di Indonesia yang sangat jauh. Tapi kebetulan waktu itu dia sendiri secara pribadi sedang mengalami ujian yang berat. Anggap aja gini deh, kalau kita lagi sekolah dokter, tapi mungkin orang tua kita sedang sakit, atau ada kekasih kita yang jauh, atau ada teman-teman kita yang membutuhkan bantuan, atau bahkan dia sendiri juga sakit begitu ya. Tapi dia Mm-mm. sebagai pengabdi, sebagai dokter harus mengabdi ke orang lain dan harus selalu melayani, harus selalu siap di emergency room dan lain-lain. Waktu itu sahabat saya telepon dan istilahnya curhat kalau wah ini berat sekali ya Ah, menjadi seorang dokter begitu dengan kondisi yang dia sendiri juga ada ujian begitu. Dan saya menciptakan lagu ini untuk mengingatkan bahwa kamu juga udah pernah menghadapi hal yang sulit, dan hal yang sulit kali ini pun juga akan mempercantik hidupmu. Jadi kita tetap harus semangat gitu istilahnya. Dan saya rasa kisah-kisah seperti ini nggak cuma teman saya ya, kayak diri kita mm-mm. pun juga pernah mengalami masa-masa di mana kok kayaknya berat banget gitu, kok kayaknya nggak ada akhirnya. Tapi kalau kita percaya bahwa semesta ini dan Tuhan dan kita semua ini adalah tokoh utama dari kisah kita, maka kita nggak boleh nyerah gitu, karena kita yang menentukan Mm-mm. babak ini akan seperti apa, akhir dari kisah ini akan seperti apa gitu. Dan saya harapannya melalui lagu ini mengingatkan bahwa akhirnya pasti akan baik-baik saja begitu.
Kalau lagu yang sudah saya tulis sebenarnya banyak sekali, jadi ada sekitar 10 lagu gitu. Tapi ini lagu perdana yang saya rilis ke publik. Karena waktu itu saya baru kembali ke Indonesia kebetulan dan baru memikirkan beberapa lagu yang memang ingin saya luncurkan begitu. Tapi lagu Permata ini kenapa saya rilis, karena pada saat itu di bulan waktu saya mau merilis lagu ini dan juga melihat kondisi kita saat ini, menurut saya lagu yang paling pas gitu untuk dirilis, mengingatkan kita tentang kekuatan, memberikan kita suatu sahabat gitu ya. Lagu ini berperan seperti seorang sahabat yang menemani kita di kala susah gitu. Jadi melihat kondisi dunia yang seperti ini saat ini, saya rasa memang ini lagu yang paling pas untuk saat ini gitu sih. Dan harapan saya bisa menjadi sahabat bagi banyak orang. Ya, jadi lagu ini akan menjadi salah satu dari album yang akan saya rilis, yang berjudul Stories After Sunset, atau kisah masa senja begitu ya, atau kisah setelah senja. Nah, ini akan ada 7 lagu yang rencananya akan saya rilis. Permata ini, kemudian ada lagu berjudul Tentang Cinta, ada lagu berjudul Stars, Senja dan Belia, dan Tidurlah. Tapi akan ada 2 lagu lain yang berbahasa Inggris, jadi versi bahasa Inggrisnya, yaitu Senja dan Belia, versi bahasa Inggrisnya 1770. Lalu ada juga nanti di Tidurlah, versi bahasa Inggrisnya judulnya adalah The Clouds Will Embrace You. Begitu. Jadi rencananya dalam tahun ini saya akan merilis beberapa single dan album ini untuk bisa kita dengarkan bersama. Baca artikel selengkapnya di www.tribunbali.com dan jangan lupa follow, like, dan komen di Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.